Kenapa polisi banyak dibenci? Bukankah polisi itu pengayom rakyat? Bukankah polisi tempat kita mengadukan tindak pidana? Lalu, kenapa hampir 70% rakyat Indonesia membenci polisi? Kepolisian menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Karena itu, polisi seharusnya dipercaya oleh masyarakat sebagai sosok penjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk saat ini. Yang terjadi justru sebaliknya, di mana kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian semakin berkurang. Hal ini bukannya tanpa alasan, terdapat banyak kejadian yang mendasarinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap oknum polisi. Banyaknya kasus oknum polisi yang sering merugikan masyarakat, antara lain tentang pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, suka menilang kendaraan bermotor yang berakhir damai atau ujung-ujungnya duit. Banyaknya oknum polisi yang suka mencari-cari kesalahan masyarakat, seperti pungli atau pungutan liar. Tak hanya itu saja, banyak juga para remaja yang menjadi korban salah tangkap oleh oknum kepolisian. Dan yang lebih parahnya lagi, ada sebagian oknum polisi dengan sengaja menjebak beberapa remaja dengan menyelipkan obat terlarang ke kantong celana para remaja ketika proses penggeledahan. Tujuan para oknum dengan menjebak para remaja motifnya hanya satu, yaitu kalau mau aman, ujung-ujungnya duit. Kalau nggak mau divonis penjara, ya harus ditebus dengan duit. Pemandangan seperti ini sudah sering kita jumpai di kota manapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beberapa oknum polisi telah menjadi backingan bagi para bandar narkoboy. Dari kasus-kasus di atas akhirnya memang telah diusut dan beberapa di antaranya selesai dan berakhir sesuai hukum yang ada. Tetapi hal tersebut tidak lepas dari protes masyarakat. Sebelum adanya protes dan keluhan dari masyarakat, kasus-kasus di atas dan banyak kasus yang serupa tidak pernah mendapat penindakan tegas. Ironisnya, mengingat pemerintah selalu menggembor-gemborkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, protes dari masyarakat setiap hari terus berdatangan. Bahkan pada Oktober 2021 muncul tagar percuma lapor polisi dan tidak percaya polisi di sosial media. Keduanya merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi yang sudah ada selama 75 tahun ini. Rasanya sudah menjadi rahasia umum kalau terdapat banyak penyelewengan dalam instansi kepolisian. Suap saat ada razia kendaraan, penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian, pungli yang dilakukan oleh oknum polisi, dan lain-lain. Saking lelahnya dengan semua hal tersebut, di sosial media masyarakat menolak menggunakan kata oknum. Yang ada di benak masyarakat adalah semuanya sama. Tidak ada oknum di kepolisian. Oknum hanyalah kata yang digunakan instansi untuk menutupi segala kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya. Memang benar bahwa tidak semua hal yang dilakukan polisi bersifat negatif. Justru ada banyak hak positif berhasil dicapai oleh kepolisian. Namun, hal-hal positif tersebut perlahan tertutup oleh hal-hal negatif, sampai pada titik di mana masyarakat tidak percaya dan tidak peduli kepada kepolisian. Kepercayaan bukanlah hal yang sepele. Untuk menumbuhkan kepercayaan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebaliknya, untuk menghilangkan kepercayaan sangatlah mudah. Jika polisi yang hakikatnya ada untuk melindungi dan mengayomi masyarakat tidak bisa dipercaya, maka kita sebagai masyarakat harus percaya kepada siapa? Harus mengadu ke siapa jika terjadi tindakan kriminal? Ketidakpercayaan ini juga dapat menimbulkan konflik, entah di internal kepolisian atau konflik antara masyarakat dengan kepolisian. Masyarakat Indonesia sudah modern, kritis, dan melek hukum. Jika masyarakat mengetahui adanya penyelewengan dalam instansi kepolisian, maka masyarakat tidak segan-segan untuk protes, berkomentar, bahkan mengecam. Apakah survei kepercayaan publik ke Polri yang mencapai 80,2% merupakan hasil nyata tanpa adanya kecurangan di dalamnya? Hanya Tuhan dan masyarakat yang bisa menjawabnya. Jika survei tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya masyarakat tidak akan membuat tagar-tagar yang menunjukkan ketidakpercayaan. Berita heboh yang memposisikan polisi sebagai tokoh antagonis di dalamnya tidak akan bertebaran. Kepercayaan publik terhadap polisi tidak hanya dilihat dari angka atau persentase semata. Kepercayaan tercermin dari sikap timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, kepolisian dengan masyarakat. Menanggapi semua hal tersebut, akhirnya masyarakat menumbuhkan hubungan yang unik dengan kepolisian.
Hubungan tersebut berlandaskan kebingungan, ketidakpercayaan, dan pemikiran bahwa tidak ada pilihan lain. Secara garis besar, masyarakat tidak percaya pada polisi, tapi di sisi lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain bergantung pada kepolisian. Jika ada pencurian, kepada siapa masyarakat akan melapor? Jika terjadi tindakan kriminal, kepada siapa masyarakat akan mengadu? Dan jika ada KDRT, kepada siapa masyarakat akan membuat laporan? Tidak mungkin masyarakat akan melapor ke TNI atau ke DPR. Tentunya, masyarakat akan melapor ke Polri. Walaupun kecil kemungkinan laporan-laporan mereka tidak akan diusut, tetapi masyarakat tetap saja melapor dengan harapan bahwa masalah-masalah yang ada dapat teratasi dan dengan harapan bahwa semua akan mendapat balasan yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Walau pada kenyataannya, terkadang semua itu hanyalah mimpi belaka. Akhirnya, permasalahan ini berakar pada satu hal, harus adanya reformasi pada instansi kepolisian. Reformasi yang mencakup banyaknya hal, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kinerja, sampai hukum yang tegas bagi para oknum polisi yang melakukan kesalahan. Jika reformasi ini berhasil dilakukan, bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, tetapi polisi juga dapat menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik. Maka keamanan, kenyamanan, dan ketentraman NKRI juga terjaga. Masyarakat hidup tenang, aman, nyaman, dan tentram. Hubungan polisi dan masyarakat akan membaik, pertahanan, persatuan, dan keamanan akan terjaga. Bukankah itu yang kita inginkan? Di balik semua ini, tentunya saya sangat yakin bahwa masih banyak aparat kepolisian yang bersifat jujur, adil, dan beradab, di mana saya masih meyakini masih banyak aparat kepolisian yang berlaku jujur. Semua kesalahan tidak bisa kita limpahkan kepada pihak oknum kepolisian, di mana kita juga perlu adanya tingkat kesadaran diri pada masyarakat yang ada. Kasus suap, pungli, dan lain-lain, itu terjadi adanya campur tangan masyarakat. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Bukan lagi rahasia umum jika masih banyak masyarakat di Indonesia yang suka melanggar lalu lintas, mulai dari tidak adanya SIM, tidak memakai helm, dan menerobos lampu merah. Ketika ditilang, anehnya masyarakat yang melanggar lalu lintas merasa tidak bersalah sedikit pun. Lagi dan lagi, pihak kepolisianlah yang disalahkan oleh para masyarakat. Terkadang tidak semua kesalahan dilakukan oleh oknum kepolisian, melainkan masyarakatlah yang dengan sengaja melanggar aturan dalam berkendara. Terkadang masyarakat tidak mau ambil pusing. Banyak masyarakat yang suka melanggar lalu lintas melakukan suap kepada oknum kepolisian. Tujuannya agar masalah tersebut cepat dengan selesai. Dari situlah muncul bibit-bibit oknum polisi yang mulai korup, pungli di mana-mana. Itu semua akibat dari ulah masyarakat itu sendiri yang mengajarkan para oknum kepolisian untuk menerima suap. Dari sinilah kita harus belajar dari banyaknya kasus yang mengungkap pungutan liar. Tak hanya aparat saja, namun masyarakat juga terlibat di dalamnya. Sebenarnya, untuk mengatasi semua ini perlu kita bangun terlebih dahulu mental masyarakat agar menjadi lebih cerdas. Agar tidak berurusan lagi dengan oknum kepolisian, masyarakat wajib mematuhi aturan berkendara. Tidak berusaha menyuap oknum kepolisian di saat kita terkena tilang. Justru dengan kita bijak dan tidak memberikan uang kepada oknum, maka aparat atau oknum kepolisian juga akan segan untuk melakukan praktek pungli di tengah jalan. Jadi jangan limpahkan semua kesalahan ini kepada aparat penegak hukum. Tidak semuanya aparat bisa disuap. Walaupun tagar no viral no justice menjadi fenomena baru di Indonesia, masyarakat juga wajib taat kepada aturan yang ada. Meskipun masyarakat banyak yang kecewa kepada aparat sang penegak hukum. Besarnya harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Jangan pernah tebang pilih, jangan sampai ada lagi tagar no viral no justice. Jangan ada lagi pungli, stop pemerasan kepada rakyat. Berlakulah jujur, jadilah pengayom masyarakat agar engkau menjadi pahlawan yang memiliki jiwa kesatria. Yang masyarakat inginkan hanyalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.